6 tahun kemudian pada tahun 2011, harga saham MBA ini, multi trader ini naik melejit tinggi hingga ke 35.000 kurang lebih. Nah, dari sini Lokeng mendapat keuntungan tuh sebanyak 12.500% atau setara 190 miliar rupiah. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Sesudah kemarin kita membahas tentang Warren Buffett ya, seorang investor yang menjadi orang terkaya di dunia. Sekarang kita akan membahas tentang Lokeng Hong. Lokeng Hong ini adalah Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, dia dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia karena gaya investasinya ini sama dengan si Warren Buffett itu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke biografinya. Lokeng Hong sendiri ini atau biasa disingkat LKH, ia lahir pada tanggal 20 Februari 59, kurang lebih sekitar 61 tahun ya. Si Lokeng Hong ini mempunyai 2 orang saudara perempuan. Jadi dia anak yang tertua, anak sulung. Dia punya 2 orang saudara perempuan. Lokeng Hong ini tinggal di rumah yang sangat sederhana ya. Jadi ia berasal dari keluarga yang kurang mampu lah, kita bisa bilang seperti itu. Karena rumahnya itu ukurannya 4 kali 10 meter. Terus dia cerita bahwa tembok rumahnya itu terbuat dari papan, dan rumahnya itu lokasinya ada di bawahnya jalan raya. Jadi kalau misalnya ada hujan deras, itu rumahnya itu selalu kebanjiran. Nah, ini berbeda dengan yang Warren Buffett kemarin, di mana ia seorang anak dari seorang broker dan juga anggota senat. Ketika ia sudah lulus SMA, Lokeng Hong ini bahkan tidak bisa untuk melanjutkan kuliahnya karena ia nggak punya modal ya. Jadi orang tuanya nggak bisa membiayai kuliahnya si Lokeng Hong ini. Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja di suatu bank yang bernama OEB, Overseas Express Bank. Nah, mungkin kita jarang mendengar ya, jarang tahu apa sih bank ini. Karena kalau saya baca historinya, bank ini sudah beberapa kali di merger dan akhirnya bank ini dilikuidasi. 3 tahun sesudah Lokeng Hong ini bekerja di bank ini, akhirnya dia bisa melanjutkan kuliahnya. Nah, jadi dia bekerja dari pagi sampai sore, kemudian malamnya dia kuliah. Dia juga cerita bahwa biaya kuliahnya untuk masuk kuliah waktu itu sekitar Rp50.000 tahun 79 ya. Dan uang semesternya sekitar Rp10.000. Kalau sekarang sih kita lihat uang 50.000 kecil sekali, tapi zaman itu uang 50.000 itu cukup besar. Untuk perbandingan aja, emas pada tahun 1980 itu nilainya sekitar Rp4.000. Nah, sekarang tahun 2020 ini emas sudah sekitar Rp800.000. Artinya ada kenaikan itu 200 kali lipat ya. Lokeng Hong ini bekerja di Bank OEB ini sebagai staf tata usaha. Dia juga menceritakan bahwa selama dia bekerja, dia itu hidup dengan sangat hemat. Jadi dia membiayai hidupnya sendiri, membiayai kuliahnya, dan dia masih bisa untuk berinvestasi dengan gaji yang kecil itu. Nah, dia juga cerita bahwa selama 11 tahun ia bekerja, ia tidak pernah sekalipun mendapat promosi ya, promosi jabatan. Jadi dia 11 tahun bekerja itu sebagai staf tata usaha aja. Kemudian dia akhirnya pindah dari Bank OEB ini, dia pindah ke Bank Ekonomi. Ketika pindah dari Bank OEB ke Bank Ekonomi ini, gajinya pun naik signifikan. Dari yang pertama 300.000 sebulan menjadi 900.000 setiap bulannya. Nah, si LKH ini juga berinvestasi saham itu di usia yang bukan muda ya. Karena dia pertama kali berinvestasi saham, membeli saham itu di umur 30 tahun. Berbeda dengan Warren Buffett yang umur 11 dia sudah mulai invest saham. Nah, dia cerita waktu pertama kali investasi saham itu banyak saham-saham IPO yang harganya meroket naik gitu. Untuk info, IPO itu adalah ketika perusahaan mau melisting sahamnya di bursa, ia harus melakukan initial public offering atau disingkat IPO ini. Nah, dia pertama kali itu membeli saham itu adalah saham IPO-nya Gajah Surya Multi Finance. Habis dia beli sahamnya Gajah Surya Multi Finance ini, sahamnya ternyata terus turun ya nilainya. Sehingga akhirnya Lokeng Hong menjual sahamnya ini dan dia jual rugi. Ketika itu dia mendapatkan pengalaman bahwa ternyata nggak semudah itu ya untuk dapat untung dari saham. Sesudah keluar dari Bank EOB ini, ia bekerja di Bank Ekonomi. Nah, nasib Lokeng Hong ini berubah 180 derajat ketika ia bekerja di bank ini. Hanya butuh 1 tahun, akhirnya LKH ini promosi. Dari yang pertama sebagai tenaga pemasaran, akhirnya ia berhasil menjadi seorang branch manager. Gajinya pun juga naik tinggi dan ia bisa mengalokasikan porsi untuk investasinya lebih besar lagi. Lokeng Hong bekerja hanya 7 tahun di Bank Ekonomi ini dan akhirnya ia memutuskan pensiun dan menjadi full time investor di saham. Nah, sebelum memasuki sepak terjang Lokeng Hong di dunia saham ini, saya ingin menggarisbawahi ya bahwa
Dari kisahnya waktu ia bekerja di Bank OEB ini kita bisa tahu bahwa orang ini punya gaya hidup itu sangat sederhana. Pengeluarannya pasti dihemat sekali sehingga ia dengan gaji kecil itu dia sudah bisa berinvestasi. Ketika promosi di bank ekonomi pun dia pun lebih besar lagi untuk menaruh porto untuk investasinya. Lokeng Hong pun cuma butuh waktu 17 tahun selama bekerjanya. Jadi dia ini pensiun ketika usianya masih sangat muda, yaitu 37 tahun. Dia merasa percaya diri dengan pengalamannya, kan selama di bank ekonomi pun dia juga berinvestasi saham selama 7 tahun itu. Jadi dia merasa punya PD dengan ilmunya di bidang saham, akhirnya memutuskan untuk sebagai investor saham. Ia pun gemar dengan membaca bukunya Warren Buffett. Dia pernah bercerita bahwa ia sudah membaca lebih dari 40 buku yang menceritakan tentang kisahnya Warren Buffett. Jadi ia banyak sekali belajar dari sana. Itulah yang menyebabkan mengapa kok gaya investasi Lokeng Hong ini juga terinspirasi dari sosok si Warren Buffett. Nah, awal-awal menjadi investor saham, full time investor saham ini, dia menceritakan bahwa untuk dana darurat, si Lokeng Hong ini menyiapkan 15% dari total dana yang ia punya, dari dana pensiunnya ya. 85% itu sisanya ia alokasikan semua untuk investasi saham. Nah, ada cerita menarik itu ketika tahun 98 ya. Dimana kita tahu ketika tahun 98 ini kan Indonesia mengalami kerusuhan ya. Terjadi krisis juga. Ada kejadian Mei 98, ada perampokan, penjarahan, kerusuhan, jatuhnya Soeharto. Nah, saat itu dolar itu nilainya dari 2000 itu melejit naik sampai 15-16 ribuan. Emas pun juga itu naik dari 20.000 menjadi sekitar 440 ribuan. Nah, bagaimana dengan indeks saham? Sama, ternyata indeks sahamnya pun hancur ya. Dari 700-an turun sampai ke 270-an untuk indeks sahamnya. Atau bisa dibilang merosot sekitar 60-70% lah. Portfolio investasi saham Lokeng Hong pun terkena imbasnya. Padahal dia kan sudah menaruh seluruh uangnya, 85% uangnya di saham. Ketika terjadi krisis, portfolionya pun juga ikut turun drastis ya. Namun hal itu tidak membuat si Lokeng Hong ini patah asa ya. Dia tidak menyerah. Dia justru melihat kejadian 98 ini sebagai suatu peluang. Akhirnya ia menjual seluruh portfolio sahamnya dan ia mencari satu saham saja yang ia pilih untuk semua uang sisanya itu ia taruh di satu saham tersebut. Nah, sesudah ia menganalisa, ia akhirnya menjatuhkan pilihannya ke saham United Tractor. Sisa uang yang Lokeng Hong miliki itu saat itu adalah sebesar 1,5 miliar. Nah, saham United Tractor tahun 98 nilainya 250 rupiah. Akhirnya ia membelikan seluruh sisa uangnya itu, dibelikan saham United Tractor atau sebanyak kurang lebih 6 juta lembar saham. Nah, untuk info aja, United Tractor ini perusahaan untuk distributor alat berat ya. Salah satu mesin yang terkenal saat itu untuk dijual yaitu mereknya Komatsu. Nah, saya pernah menghadiri salah satu seminar Lokeng Hong. Dia cerita bahwa ketika ia hanya memegang satu saham ini, banyak orang itu yang mengejek dia. Karena apa? Karena harga sahamnya itu kan nggak langsung naik gitu loh. Dia juga nggak dapat penghasilan apapun ya selain dari investasi saham ini. Jadi dia untuk kebutuhan hidupnya dia benar-benar menggunakan cuma 15% dana cadangannya itu. Kurang lebih 6 tahun kemudian saham United Tractor yang dipegang sama Lokeng Hong ini nilainya naik fantastis ya, dari 250 menjadi 15.000 rupiah per lembar sahamnya. Kalau dihitung persentase kenaikannya berarti dia mendapat keuntungan tuh sekitar 5.900%. Uang yang pertama kali diinvestasikan 1,5 M itu menjadi 90 miliar. Akhirnya Lokeng Hong menjual seluruh saham dari United Tractor ini. Lokeng Hong juga cerita alasan mengapa kok dia berani ya dalam tanda kutip bertaruh untuk membeli saham United Tractor dengan sisa uang cashnya saat itu. Ia bilang bahwa aset dari United Tractor ini ada 3,8 triliun. Jumlah saham yang beredar untuk United Tractor ini ada 138 juta lembar. Nah, kalau kita bagi 3,8 triliun dibagi dengan 138 juta, maka ada harganya itu, harga wajarnya itu ada di 27.000 per lembarnya. Nah, kalau waktu 98 saham United Tractor itu cuma 250 rupiah dengan jumlah saham 138 juta lembar, berarti aset perusahaan United Tractor ini hanya dihargai sebanyak kurang lebih 34 miliar rupiah. Jadi 250 rupiah dikali 138 juta. Padahal aset realnya itu ada 3,8 triliun. Nah, itu salah satu alasan mengapa Lokeng Hong berani bertaruh ke saham United Tractor ini. Selain itu laba dari United Tractor itu setiap tahun kurang lebih 1 triliun.
Memang tahun 98 tuh United Tractor mengalami kerugian. Kenapa? Karena nilai kurs dolar itu yang melambung tinggi. Seperti yang tadi diceritakan, dari 2000 naik menjadi 16.000 ya. Tapi Lockheed Hong melihat bahwa kenaikan lonjakan yang signifikan dari kurs dolar ini itu tidak terjadi setiap tahun. Itu hanya terjadi momentum lah. Dan momentum itu hanya di tahun 98. Karena itu ia berani sekali untuk bertarung membelikan semua sisa uang cashnya. Kehebatan Lockheed Hong dalam berinvestasi itu bukan hanya sekali itu aja ya, tapi ia melakukan berkali-kali transaksi dengan keuntungan yang fantastis. Salah satu lagi yang lainnya itu adalah di tahun 2005 ketika ia membeli saham Multibrader. Multibrader Adhirama Indonesia itu waktu itu kode sahamnya MBAI. Nah, saham ini adalah saham pakan ternak ayam. Ia membeli saham Multibrader ini dengan harga Rp250. Rp250 sebanyak 6,2 juta lembar. Jadi kurang lebih kalau secara nilainya itu ada 1,55 M. Sampai namanya itu tercatat sebagai salah satu pemegang saham terbanyak, sekitar 8%-an. Nama Lockheed Hong itu muncul. 6 tahun kemudian pada tahun 2011, harga saham MBAI ini Multibrader ini naik melejit tinggi hingga ke 35.000 kurang lebih. Nah, dari sini Lockheed Hong mendapat keuntungan itu sebanyak 12.500% atau setara 190 miliar rupiah. Lockheed Hong juga menjelaskan mengapa kok dia mau untuk berinvestasi di saham MBAI ini. Laba yang dihasilkan oleh MBAI ini Multibrader ini adalah 106 miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Saat itu harga sahamnya kan dihargai cuma 250 perak. Jumlah lembar sahamnya itu ada 75 juta lembar. Jadi kalau dihargai dari harga sahamnya 250 kali 75 juta itu cuma sekitar 18 miliaran. Padahal laba yang dihasilkan itu sudah 106 miliar setahun. Oleh karena itu ia berani bahwa ini saham ini sudah terlalu murah ya. Nah, banyak sekali contoh saham-saham lain yang juga memberikan keuntungan fantastis untuk Lockheed Hong. Salah satunya ia juga membeli saham Penin Life, ia juga mempunyai investasi di Rick Standard, dan terakhir itu ia berinvestasi di Indica Energy. Itu saham-saham yang memberikan keuntungan yang sangat besar untuk si Lockheed Hong ini. Nah, prinsip-prinsip hidup yang dapat kita pelajari dari sosok Lockheed Hong ini adalah ia mempunyai prinsip RTI, Reading, Thinking, dan Investing, di mana ia gemar dengan untuk membaca buku, membaca laporan keuangan. Dia juga cerita bahwa di rumahnya itu setiap pagi dia selalu ada di suatu taman ya, jadi depannya itu ada banyak pohon-pohonan. Dia selalu duduk di situ, dia membaca laporan-laporan, membaca buku. Nah, itu dia sebut dengan menganalisa, reading. Kemudian dia berpikir mana kira-kira perusahaan-perusahaan yang oke, baru dia berinvestasi. Dia jarang sekali untuk melihat layar trading. Jadi dia bukan tipenya yang untuk trading buy sell enggak seperti itu. Dia cerita bahwa yang dia lakukan itu hanya full untuk reading, thinking, dan investing. Gaya hidupnya pun yang sangat sederhana juga patut kita pelajari, di mana sama sekali Lockheed Hong ini nggak punya mobil mewah, mobil sport itu dia nggak ada. Saya pun sendiri pernah bertemu dengan Lockheed Hong di waktu RUPS-nya Bumi ya, di Jakarta. Nah, ketika bertemu ya penampilannya itu sangat sederhana sudah, apa adanya. Nggak ada barang-barang branded yang dipakai oleh dia, itu nggak ada sama sekali. Nah, mungkin dengan gaya hidupnya sederhana, dengan pola pikirnya untuk selalu berinvestasi, itu yang membuat dia menjadi orang yang sangat sukses. Kalau nggak salah saya pernah baca itu kekayaannya Lockheed itu bahkan mencapai 2,5 triliun. Bayangkan teman-teman, dari seorang anak muda yang rumahnya cuma luas 4 kali 10, dia juga bekerja 11 tahun di suatu perusahaan di mana dia juga nggak mendapatkan promosi ya. Terus dia juga berinvestasi saham bukan di usia yang sangat muda, masih 30 tahun ya. 30 tahun dia baru mulai berinvestasi. Tapi dia akhirnya bisa mengumpulkan aset sampai triliun, bukan lagi ratusan miliar, tapi sampai triliun. Itu adalah suatu yang patut untuk kita pelajari. Lockheed Hong sendiri juga nggak suka untuk menyimpan emas ya, karena baginya kalau kita punya emas 1 kilo, maka 10 tahun lagi juga emas kita masih 1 kilo. Selain itu emas ini kan nggak ada dividennya. Kalau kita mempunyai saham, walaupun sahamnya ini nggak naik, tapi dia setiap tahun kan juga kasih dividen ke kita. Nah, dia juga nggak suka untuk nyimpen dolar, karena baginya kalau misalnya nyimpen dolar itu berarti orang yang menyimpen dolar itu ingin supaya negara Indonesia ini kacau.
Kalau negara Indonesia kacau, ekonominya kacau, pasti rupiah ini melemah kan terhadap dolar. Di situ baru bisa untung orang-orang yang membeli dolar ini. Jadi dia punya prinsip nggak mau untuk nyimpen dolar. Dia juga merasa kalau dengan berinvestasi saham ini, dia membantu negara untuk menyumbang pajak. Karena seperti kita ketahui ya, kalau kita membeli dan kita menjual saham itu keuntungannya itu sudah dipotong pajak 0,1%. Nah, dia merasa bahwa dia bisa untuk memberi sesuatu untuk negara melalui pajak yang dihasilkan dari saham ini. Nah, untuk yang terakhir, berikut tips-tips dalam memilih saham ala Lo Keng Hong-nya. Yang pertama, dia pasti memilih itu perusahaan yang manajemennya itu bagus. Karena ketika kita berinvestasi, kita harus tahu apakah perusahaan ini dikelola oleh orang-orang yang jujur. Nah, dia pasti cari tahu dulu tentang manajemennya. Bahkan dia cerita bahwa si Lo Keng Hong ini sampai ikut untuk kalau misalnya ada meeting-meeting itu dia juga ikut di dalamnya karena dia ingin mengetahui internal orang-orang yang mengelola perusahaannya. Nah, yang kedua, dia juga melihat itu prospek bisnis ke depannya. Jangan sampai ketika berinvestasi perusahaan ini dalam 1 tahun untung tapi tahun berikutnya prospek bisnisnya nggak bagus, akhirnya dia rugi. Mungkin kalau di sebelumnya yang Warren Buffett itu melihat kayak saham.com ya. Kenapa kok Warren Buffett nggak mau berinvestasi di .com? Karena ia melihat bisnisnya ini nggak bisa konstan. Nah, terus yang ketiga, dia juga berkata bahwa ada 2 indikasi keuangan, yaitu PE ratio dan price book value yang harus dilihat. Dari 2 indikasi ini, dia bisa tahu saham mana sih yang lagi murah ya, lagi under value. Nah, dibandingkan dengan saham-saham yang sesuai dengan sektornya. Contohnya misalkan dia mau incer saham bank, maka dia akan melihat list saham-saham bank, terus dia cari PE ratio dan price book value yang paling murah menurut dia. Nah, itu yang bakal dia pilih. Yang keempat, dia akan memilih saham-saham perusahaan yang memberikan laba. Itu yang terus naik secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, indikator kalau dalam saham itu kita bisa melihat dari return on equity atau biasa disingkat ROE-nya ya. Itu yang akan dipilih Lo Keng Hong. Nah, yang kelima, dia juga memakai prinsip dari Warren Buffett, yaitu be greedy when others fearful dan be fearful when others greedy. Nah, artinya ketika kita melihat orang-orang lain ini pada takut untuk beli saham karena harga sahamnya rontok, nah saat itu kita harus beli saham yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita lihat orang market ini lagi sahamnya lagi naik dan market lagi gila-gila membeli, saat itu kita akan melepas saham-saham kita. Oke, sekian dulu kisah dari si Lo Keng Hong. Kalau teman-teman mendapatkan sesuatu, teman-teman bisa like dan subscribe, dan ada lonceng notifikasi di atas, teman-teman bisa klik sehingga kalau ada video saya yang saya upload lagi, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. See you guys. Keluarga Warren Buffett bisa dibilang sangat sederhana. Ketika ia sudah lulus SMA, Warren Buffett ini bahkan ketika pindah dari Tunggu! Tidak! Bapak! Kita tadi terbuat dari nasi! Tidak! karena ia hanya dalam waktu 1 tahun ia kerja, ia diangkat dari tenaga